Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar? Sehat dan bahagia ya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, karena dengan kesehatan kita bisa banyak berbuat kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya merasa bahagia bisa hadir di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel yang akan menemani Anda untuk melanjutkan pembahasan kesebangunan yang pada edisi kali ini yang kita bahas adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi ke sisi miring. Bagaimana selengkapnya? Yuk kita ikuti bersama. Pembahasan kita untuk episode kali ini adalah kesebangunan segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi ke sisi miring. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di titik A dan AD adalah garis tinggi ke sisi miring BC. Buktikan bahwa segitiga ABC, segitiga ABD, dan segitiga ACD ketiganya sebangun. Berarti ada 3 kesebangunan yang harus kita buktikan. Yang pertama adalah segitiga ABC dan ABD. Yang kedua segitiga ABC dan ACD. Dan yang ketiga segitiga ABD dan ACD. Kita mulai. A. Periksa segitiga ABC dan ABD sebangun atau tidak. Kita fokus pada segitiga ABC yang besar ini dengan segitiga siku-siku ABD yang bawah. Yang pertama, kita dapatkan bahwa sudut ABC dan sudut ABD adalah dua sudut yang sama dikarenakan berhimpit. Kemudian sudut BAC siku-siku dan sudut ADB juga siku-siku. Maka sudut BAC sama dengan sudut ADB. Sudah kita dapatkan dua pasang sudut dari segitiga ABC dan ABD yang sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ABD karena berhimpit, sudut BAC sama dengan sudut ADB karena siku-siku. Akibatnya, sudut yang ketiga pasti sama. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga selalu tetap, yaitu 180 derajat. Siapa yang belum muncul di sini? Segitiga ABC sudah muncul sudut B dan sudut A yang di tengah ini. Berarti yang belum muncul adalah sudut C atau ACB. Segitiga ABD sudah muncul sudut B dan muncul sudut D, yang belum berarti sudut A atau sudut BAD. Nah, kita tulis sudut ACB sama dengan sudut BAD. Ini sebagai akibat dari telah didapatkan dua pasang sudut yang sama besar. Nah, karena kita telah bisa membuktikan bahwa 3 pasang sudut pada segitiga ABC dan ABD adalah sama besar, berarti segitiga ABC dan ABD terbukti sebangun. Kalau sebangun pasti berlaku perbandingan sisi bersesuaian adalah sama atau sebanding. Dan untuk mendapatkan pasangan sisi yang bersesuaian, sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya bahwa kalau sudut-sudut dinyatakan dengan 3 huruf, untuk menentukan pasangan sisi yang bersesuaian adalah sangat mudah, yaitu kita tinggal menghapus titik sudutnya, yaitu huruf-huruf yang di tengah ini. Maka kita dapatkan perbandingan sisi bersesuaian AC dibanding AD, huruf B pada kedua sudut kita hilangkan,
sama dengan BC per AB, huruf A dan huruf D kita hapus, sama dengan AB per BD, huruf C dan huruf A kita lenyapkan. Dari perbandingan ini ternyata ada satu sisi yang muncul dua kali, yaitu sisi AB pada pasangan BC dan pasangan BD. Pasangan dua sisi bersesuaian yang di dalamnya ada unsur sisi AB ini kita pisahkan. Kemudian kita lakukan perkalian silang, AB dikali AB sama dengan BD dikali BC. AB dikali AB adalah AB kuadrat, sehingga AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Dari kesebangunan dua segitiga yang pertama, yaitu segitiga ABC dan ABD, kita mendapatkan rumus hubungan sisi AB, BD, dan BC, yaitu AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Untuk memudahkan kita mengingat, perhatikan gambar. AB adalah sisi yang ditanyakan, kita kuadratkan. Ujung panah AB berhenti di B, sama dengan BD dikali BC. Satu ujung panah berhenti beranak jadi dua. Nah, itu untuk memudahkan. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Ya, ini. Berikutnya kita akan membuktikan segitiga ABC dan ACD sebangun. Kembali perhatikan gambar. Fokus pada segitiga ABC dan ACD. Kita cari pasangan sudut-sudut yang sama besar. Yang pertama, sudut ACB sama dengan sudut ACD. Keduanya berhimpit. Ingat, sifat dua sudut berhimpit adalah sama besar. Yang kedua, sudut CAB siku-siku dan sudut ADC juga siku-siku. Maka keduanya sama. Sudah kita dapatkan dua pasang sudut yang sama besar pada segitiga ABC dan segitiga ACD. Akibatnya pasangan sudut yang ketiga pasti sama. Siapa? Sudut ABC dan sudut CAD yang belum muncul dari dua pasang sebelumnya. Nah, karena sudah kita dapatkan tiga pasang sudut bersesuaian sama besar, ini artinya segitiga ABC dan ACD terbukti sebangun. Sehingga kita dapatkan hubungan perbandingan sisi bersesuaian adalah sama. Kita tulis perbandingan sisi bersesuaian sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita menghapus huruf-huruf yang menyatakan titik-titik sudut dari masing-masing sudut. Kita tulis AB per AD, dari sini AB per AD sama dengan CB per AC, perhatikan baris kedua, CB per AD sama dengan AC per CD, AC, CD. Nah, kita temukan lagi sebuah sisi yang muncul dua kali dalam perbandingan, yaitu sisi AC. Maka dua pasang perbandingan ini kita pisahkan. Kemudian kita lakukan perkalian silang seperti sebelumnya. AC kali AC sama dengan CD kali CB. AC kali AC adalah AC kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Kita dapatkan rumus yang kedua. Kemudian perhatikan gambar. Untuk memudahkan kita mengingat rumus ini, kita beri ilustrasi. AC kuadrat adalah, nah ini perhatikan panah biru dari A ke C.
sama dengan CD. Panah tadi berhenti sejenak di C, kemudian melanjutkan ke D. Kemudian dari C muncul panah lagi ke B. Satu anak panah ujungnya berhenti, kemudian beranak jadi 2. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Sudah terbukti pasangan segitiga yang kedua. Kita lanjutkan untuk pasangan segitiga yang ketiga. Yaitu kita akan membuktikan segitiga siku-siku ACD bagian atas dan siku-siku ABD bagian bawah. Untuk membuktikan ini relatif lebih rumit, tidak sesederhana sebelumnya, maka tolong fokus. Jangan sampai nanti tidak paham karena kita tidak fokus. Perhatikan dengan seksama segitiga ACD dan segitiga ABD. Kita cari pasangan sudut yang sama besar. ACD adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di D, yaitu sudut ADC. Segitiga ABD juga segitiga siku-siku dengan siku-siku di D atau lengkapnya ADB. Berarti dua segitiga siku-siku ini adalah sama. Kita tulis sudut ADB sama dengan sudut ADC. Dengan alasan keduanya siku-siku. Kita cari pasangan sudut yang kedua yang sama besar. Di sini kita tidak bisa menemukan secara langsung, maka perhatikan sudut ABD sama dengan sudut ABC karena berimpit. Tetapi ini bukan pasangan sudut kedua yang sama besar yang kita maksud, yaitu dari segitiga ACD dan ABD, karena untuk sudut ABD itu memang pada segitiga ABD. Tetapi sudut ABC bukan milik segitiga ACD. Kenapa harus kita tulis? Ini sebagai jembatan perantara. Kalau sudut ABD sama dengan sudut ABC, artinya untuk mencari nilai sudut ABD kita bisa meminjam dengan cara mencari nilai sudut ABC. Kalau nilai sudut ABC itu kita temukan, maka bisa kita klaim bahwa sudut itu adalah miliknya ABD juga. Nah, ini kenapa harus kita tulis. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari sudut ABC pada segitiga ABC, segitiga besar, sebagai segitiga yang kita pinjam untuk mendapatkan sudut ABC. Perhatikan segitiga ABC, sudut A 90 derajat, sudut C kita misalkan X derajat, maka untuk mendapatkan sudut B caranya adalah 180 derajat dikurangi sudut A dan dikurangi sudut C. Sehingga sudut ABD dengan meminjam sudut ABC dapat kita tulis 180 derajat sebagai jumlah sudut dalam segitiga dikurangi 90 derajat dikurangi X. Sekali lagi, ini adalah milik dari segitiga ABC yang kita pinjam untuk mendapatkan sudut ABD. Sifat sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Kita sederhanakan sudut ABD dengan meminjam sudut ABC, hasilnya sama dengan 90 dikurangi X derajat. Nah, ini artinya sudut ABD
sama dengan 90 derajat dikurangi X derajat, dikarenakan sudut ABD sama dengan sudut ABC. Maka kita tulis, jadi sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurangi X derajat. Kita simpan dalam persamaan 1. Berikutnya, perhatikan segitiga ACD. Segitiga ACD kita lepas di sini dengan sudut D 90 derajat atau siku-siku, sudut C adalah X. Maka untuk menghitung sudut A atau sudut CAD, kita bisa menggunakan sifat sudut dalam segitiga yang jumlahnya 180 derajat. Maka kita tulis sudut CAD sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat adalah sudut D, dikurangi X adalah sudut C. 180 derajat dikurangi 90 derajat kita sederhanakan, maka sudut CAD sama dengan 90 derajat dikurangi X. Sudut CAD 90 derajat dikurangi X ini kita simpan sebagai persamaan nomor 2. Sekarang perhatikan dua persamaan yang saya blok warna biru. Yang pertama, sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurangi X derajat. Sudut ABD milik dari segitiga ABD. Yang kedua, sudut CAD juga 90 derajat dikurangi X derajat. Sudut CAD adalah milik segitiga ACD. Karena sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurangi X derajat, dan sudut CAD juga 90 derajat dikurangi X derajat, maka ini artinya bahwa sudut ABD sama dengan sudut CAD. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua pasang sudut yang sama dari segitiga ABC dan ABD. Yang pertama, sudut ABD sama dengan sudut ADC siku-siku. Yang kedua, sudut ABD sama dengan sudut CAD, yaitu 90 derajat dikurangi X derajat. Tinggal satu sudut yang belum muncul. Untuk pasangan sudut yang ketiga, tidak menuntut alasan. Nah, siapa dia? Ya tentu sudut-sudut yang belum muncul pada segitiga ACD dan ABD. Untuk segitiga ABD sudah muncul D dan B yang belum berarti A. Untuk segitiga ACD yang sudah muncul sudut D dan sudut A yang belum sudut C. Maka kita tulis sudut BAD sama dengan sudut ACD. Dia sebagai akibat dari dua pasang sudut yang sudah diketahui sama besar. Nah, sekarang lengkap. Sudah kita dapatkan tiga pasang sudut yang sama besar dari segitiga ACD dan ABD. Ini artinya membuktikan bahwa segitiga ACD dan ABD adalah sebangun. Nah, kalau sebangun, maka berlaku hubungan perbandingan sisi bersesuaian sama. Seperti sebelumnya, kita tinggal melenyapkan huruf-huruf yang di tengah ini. Maka kita dapatkan perbandingan AB per AC. Perhatikan di sini, AB AC sama dengan AD per DC. AD CD, CD boleh ditulis DC ya. Sama dengan DB per AD. BD kita tulis di sini DB per AD di sini ya. Nah, jangan bingung ketika kita menulis sisi, hurufnya tertukar depan belakang itu tidak masalah.
Nah, sekarang kita fokus pada perbandingan yang memuat sisi yang sama, yaitu AD per DC dan DB per AD. Sisi yang muncul dua kali adalah AD. Kita pisahkan. Kita dapatkan AD per DC sama dengan DB per AD. Kita lakukan perkalian silang. AD kali AD sama dengan DB kali DC. AD kali AD adalah AD kuadrat. Sehingga kita dapatkan rumus AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Nah, perhatikan ilustrasi pada gambar untuk memudahkan kita menghafal rumusnya. AD kuadrat sama dengan DB kali DC. AD kuadrat, perhatikan panahnya, dari A ke D, dikuadratkan. Setelah sampai di D, DB kali DC, beranak jadi 2, DB DC. Itu gampangnya hafal. Kenapa AD beranak jadi 2? Karena dia kuadrat. Ujung panahnya beranak jadi 2. Itu. Rumus yang ketiga kita dapatkan dari satu segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi ke sisi miring. Nah, dari 3 rumus yang sudah kita dapatkan tadi, supaya ketika belajar kita bisa fokus dan mudah mengingat, kita kumpulkan jadi satu. Sekaligus untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain. Rumus yang pertama yaitu AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Ya, ini kita tulis di bawahnya. Rumus yang kedua, AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Kita tulis di bawahnya. Oke. Rumus yang ketiga, AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Kita tulis lagi di bawahnya. Iya, 3 rumus sudah terkumpul. Mudah-mudahan mudah untuk diingat. Apalagi sudah kita beri petunjuk dengan tanda panah ini yang sangat-sangat membantu kita untuk menghafal atau mengingatnya. Ya. Begitulah dari sebuah segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi, ternyata kita dapatkan 3 rumus yang untuk kita menghafal sangat mudah dengan memperhatikan tanda-tanda berupa panah yang satu panah berujung anak buah. Untuk memudahkan, satu panah berujung anak buah. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami dengan baik. Dan sampai bertemu untuk pembahasan soal-soalnya pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.